Oke Bang Roni, Ya, Bang Pak. mungkin bisa dijelasin Bang ngelihat eh, belum lama ini Ayah Mirna akhirnya minta maaf kepada Otto Hasibuan selaku pembela dari Jessica Wongso. Abang sendiri ngelihatnya seperti apa Bang? Ya, kalau permintaan maaf yang disampaikan oleh Ayah Mirna kepada Otto Hasibuan menurut saya merupakan eh, pernyataan yang disampaikan karena melihat bahwa bagaimanapun eh, Otto Hasibuan Otto Hasibuan dalam hal ini bertindak secara profesional, tentunya menyampaikan fakta-fakta yang ada, berdiri berdiri sebagai pengacara. Jadi Pak Otto Hasibuan tentunya dilindungi oleh undang-undang advokat kan, dan apa yang disampaikan oleh Ayah Mirna tentunya karena melihat bahwa selama ini bagaimana pembelaan dari Pak Otto dan juga bagaimana Pak Otto menyusun pembelaan untuk Jessica. Tentunya kan ini mendapatkan respon yang positif dan dukungan dari masyarakat luas terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Otto Hasibuan dalam melakukan pembelaan kepada Jessica. Dalam hal ini, kalau ada permintaan maaf dari bapaknya, ayahnya Mirna, tentunya kita melihat bahwa apakah karena posisi dari ayah Mirna ini dalam hal ini membela diri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kan, karena beberapa kali pernyataan dari ayahnya Mirna ini kan pernyataan yang dugaan kami itu kontroversial kan. Jadi ini juga menjadi pertanyaan untuk publik, kenapa saudara ayahnya Mirna menyampaikan permintaan maaf, karena mungkin ada yang ditutupi atau apa ya, kita tidak tahu kan. Tapi sekali lagi bahwa saya Roni Talapesi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Otto Hasibuan tentunya sebagai pengacara yang bekerja, bertindak tentunya sesuai undang-undang dan secara profesional. Bang ngelihat eh, ayahnya Mirna minta maaf ini gak lama setelah eh, Otto dan Ray Utami dan Pablo gelar acara ribuan advokat pendukung Jessica Wongso untuk mendapat keadilan. Apakah ini ada rasa takut dari dia atau seperti apa, Bang? Iya, itu yang saya sampaikan bahwa ada keanehan ya kalau seandainya ayahnya Mirna menyampaikan permintaan maaf kan. Tetapi apabila permintaan maaf ini mau disampaikan secara tulus, tentunya ini merupakan hal yang positif ya. Tetapi kembali lagi bahwa kalau dia tiba-tiba menyatakan permintaan maaf, tentunya ada tanda tanya kan. Apakah pernyataan-pernyataan sebelumnya ini eh, tidak sesuai dengan fakta? Nah, itu tentunya kembali lagi nanti kalau dari timnya Pak Oto Hasibuan melihatnya seperti apa. Tapi kalau saya sebagai pengacara, saya melihat ini tidak lazim ya. Tapi secara manusiawi mungkin dia mau menyampaikan permintaan maaf, tetapi dalam hal ini harusnya ayahnya Mirna mempertahankan pendapat argumentasinya dalam hal kasusnya eh, Jessica. Bang, tanggapannya Bang ketika Hasir bin Sal Gultom dilaporkan ribuan advokat pembela Jessica ke Komisi Yudisial dan Pengawasan MA. Gimana Bang? Saya pikir bahwa itu adalah hak dari rekan-rekan tim pengacara dari Jessica yang melaporkan Hakim Binsar, dan ya tentunya kan ini ada proses tahapan pemeriksaan kan. Tentunya nanti KY akan memeriksa perkaranya, tetapi yang kita tahu ini kan perkara sudah putus ya, sudah inkrah kan, sudah beberapa tahapan kan. Dan terkait pemeriksaannya oleh Komisi Yudisial, tentunya saya melihat bahwa apa yang dilaporkan ya menjadi materi pelaporannya mungkin apakah karena putusannya atau ketidakprofesional dari hakim. Nah, kita lihat saja nanti kan. Tapi saya yakin bahwa KY tentunya akan bekerja secara independen, profesional apabila ada laporan atau aduan dari teman-teman dari Pak Hasibuan.
Tanggapannya Bang, hari Jumat ini tuh Oto Hasibuan dan ribuan pendukung advokat pendukung Jessica akan segera ajukan PK kedua Bang. Yaitu adalah hak dari terdakwa dan pengacara, tentunya dalam hal ini melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan PK kedua, dan saya mendukung ya atas langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan, dan saya pastinya melihat bahwa semoga ada keadilan untuk Jessica dan akan terungkap fakta-fakta yang sebenarnya dari pemeriksaan di PK kedua. Seperti itu. Peluang Jessica dapat keadilan berapa persen Bang? Peluangnya kalau kita lihat ya, saya tidak bisa mendahului majelis hakim ya, tentunya kan harus ada argumentasi kuat dari pihak dari Pak Oto Hasibuan dan rekan-rekan advokat pendukung Jessica kan. Tentunya ya yang menentukan itu kan adalah bagaimana kita mengajukan peninjauan kembali dengan argumentasi hukum yang kuat dan novum yang baru tentunya. Dan ya sekali lagi bahwa kalau memang ada keadilan untuk Jessica, tentunya saya harapkan bahwa putusan yang seadil-adilnya ya, kalau berdasarkan informasi yang saya dapat, kemudian dari media yang kita lihat juga ada tayangan sempat ada di Netflix, kemudian ada beberapa pernyataan dari para ahli hukum, tentunya saya merasa bahwa kasus ini layak untuk diperiksa kembali. Sehingga apa? Sehingga semua pihak mendapatkan keadilan. Tentunya kita berharap bahwa fakta-fakta yang terungkap ini adalah fakta yang sesungguhnya. Gitu. Bang, ngelihat ketika Wamenkumham yang dulu menjadi saksi ahli dari pihak jaksa justru kini menjadi tersangka di KPK, ngelihatnya seperti apa Bang? Ya, ini kan dua kasus yang berbeda ya. Secara keilmuan, Prof. Edi adalah ahli hukum pidana. Di satu sisi, dia juga pun sebagai penyelenggara negara. Apabila ada tindakan korupsi, tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, satu sisi ya memang ketika beliau menjadi seorang ahli hukum, akademisi, tentunya keilmuannya diperhitungkan kan apa yang disampaikan. Tetapi ini kan berbeda banget dengan kehidupannya kan ketika menjadi penyelenggara, dan saya sangat disayangkan bahwa beliau juga pun tergoda dengan tindakan-tindakan yang menurut saya ini tindakan yang tidak baik gitu, dan ini oleh masyarakat tentunya tidak menjadi contoh yang baik apabila seorang penyelenggara negara, pejabat melakukan tindakan korupsi. Tapi sekali lagi bahwa ini masih asas praduga tak bersalah, akan berproses dan pengadilan akan menentukan. Bang, banyak yang bilang kalau misalnya ini tuh karma karena sudah menjerumuskan Jessica ke penjara Bang. Ya, saya lihat bahwa pernyataan dari Prof. ini kan bertentangan juga dengan fakta-fakta di persidangan kan. Kalau pendapat publik yang menyampaikan bahwa ini adalah karma, yaitu hak dari masyarakat luas tentunya kan. Tapi sekali lagi bahwa kita harus hormati proses hukum, kita harus melihat secara jernih bahwa kalau seandainya memang Jessica tidak bersalah, kita berharap bahwa dia mendapatkan keadilan. Kalau dari saya seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman pengacara pendukung Jessica tentunya itu langkah yang baik, kita mengambil langkah hukum, dan langkah-langkah hukum yang lain apabila melaporkan majelis hakim ke KAI itu adalah hak teman-teman dan dilindungi oleh undang-undang advokat dan peraturan perundangan yang ada. Jadi silakan saja teman-teman, bagaimana kita melihat bahwa publik sangat mendukung agar Jessica mendapatkan keadilan, dan saya pun secara pribadi saya simpati, saya empati. Tentunya apabila hukuman memang harus dijatuhkan kepada seseorang, harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang, tetapi kita harus melihat adalah fakta-fakta itu. Jangan sampai orang dijatuhi hukuman tetapi hukuman tersebut tidak sesuai dengan
fakta-fakta atau hukum yang ada. Jadi kalau seandainya memang Jessica layak untuk mendapatkan keadilan, kita berharap hakim yang akan memeriksa PK kedua ini tentunya akan memeriksa secara teliti dan bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya untuk Jessica. Bang, tanggapannya Bang melihat satu demi satu pengacara senior siap membela Jessica dapatkan keadilan. Yang terbaru adalah pengacara OC Kaligis juga bersedia gabung untuk membantu Jessica nih Bang. Iya, itu adalah bentuk simpati dari para advokat dan tentunya ini mendapatkan dukungan juga oleh masyarakat luas dan tentunya ini hal yang positif ya dalam memperjuangkan keadilan. Bagaimana kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar kita harus bekerja keras karena memang di Indonesia untuk mendapatkan sebuah keadilan itu perlu effort, perlu tenaga yang keras, tenaga yang kuat, harus bekerja secara maksimal dan itulah wajah penegakan hukum kita, bahwa hukum terkadang masih belum bertindak adil. Jadi saya harapkan ke depannya juga pun perbaikan hukum di Indonesia juga pun menjadi prioritas untuk negara kita yang kita cintai ini kan, karena hukum ini harusnya menjadi fondasi, harusnya menjadi perlindungan untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang tidak mampu yang mencari akses keadilan. Dan apabila masyarakat sudah menyampaikan kemudian banyak respon dari para advokat senior yang ikut membantu Jessica, tentunya ini hal yang positif. Sekali lagi bahwa kedepannya saya harapkan bahwa sistem hukum juga pun di Indonesia diperbaiki. Ya. Bang, artinya sekarang masyarakat lebih percaya dengan no viral, no justice di Indonesia. Apakah ini berlaku di kasus Jessica Bang? Betul ya, kalau kita lihat kan kadang-kadang untuk mendapatkan keadilan di Indonesia ini masih sulit, masih susah. Jadi ada beberapa kasus no viral, no justice itu betul adanya. Dan ini menjadi PR kita bersama, tentunya juga pun teman-teman advokat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan untuk kliennya, contohnya seperti Jessica, itu harus melakukan upaya kerja keras dan kedepannya hukum benar-benar harus berdiri tegak sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa, dan hukum harus adil gitu, tidak boleh tebang pilih, kemudian hukum karena si A lemah kemudian dia dipojokin, kemudian dia dijatuhi hukuman yang seharusnya dia tidak menerima hukuman tersebut. Menurut saya ini tidak adil dan kedepannya ini harus diperbaiki. Jadi jangan lagi ada kasus yang no viral no justice gitu. Ini kalau seperti ini kan ketika kasus Jessica ini mulai ramai lagi, masyarakat sudah berbicara, sudah menyampaikan pendapatnya lewat sosial media, baru menjadi perhatian. Menurut saya kedepannya jangan seperti itu. Jadi masih banyak kasus-kasus yang tidak terpantau oleh teman-teman media, dan harusnya bahwa kedepannya hukum itu harus benar-benar berkeadilan untuk semuanya. Ya, saya Roni Talapesi memberikan dukungan kepada Jessica Wongso agar bisa mendapatkan keadilan yang seutuhnya. Dan untuk hakim yang akan memeriksa perkara peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan-rekan advokat, saya mendukung dan saya berharap bahwa pemeriksaan untuk berkas Jessica Wongso ini dapat melihat fakta-fakta yang terjadi dan hakim dalam hal ini bisa menggunakan hati nuraninya dalam memutus perkara Jessica.